Yang terhormat dosen penguji, perkenalkan nama saya Niputu Diantari. Saya merupakan mahasiswa PPG kategori 2 tahun 2022 di Universitas Negeri Surabaya. Video ini saya ambil di kelas 4 dengan mata pelajaran matematika, di mana video ini untuk melengkapi tagihan ujian kinerja PPG saya. Saya persembahkan videonya, selamat menyaksikan. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pagi. 1, 2, biasa. Semangat hari ini, tepuk tangan buat kita semua. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Gus Adi, Dipa Yoga, Rangga, Krisna Ayu, Cahya, Nuarta, Dharma, Rika, Pramana, Davina. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Ibu persilahkan. Nah, untuk selanjutnya kita akan bernyanyi terlebih dahulu ya. Nah, kita bernyanyi lagu Bagimu Negeri ya. Ibu play. Nah, anak-anak silahkan duduk ya. Nah, untuk selanjutnya Ibu mau review sama anak-anak pembelajaran sebelumnya. Kita sudah belajar tentang apa ya sebelumnya? Hubungan antar dua garis. Ada berapa hubungannya? 4. Yang pertama apa? 2 garis sejajar. Yang kedua berpotongan, habis itu lurus, terus lagi satu. Nah, sekarang Ibu ada contohnya biar anak-anak lebih paham pembelajaran sebelumnya. 2 garis sejajar itu seperti apa? Anak-anak punya stick kan? Coba 2 garis sejajar seperti apa? Anak-anak tunjukkan. 2 garis sejajar seperti ini. Terus kalau garis berpotongan itu seperti apa? Seperti ini ya, bisa juga gini. Ini namanya berpotongan. Habis itu garis tegak lurus seperti apa? Ini. Terus yang terakhir garis berimpit. Seperti ini. Nah, kalau sticknya ini atau garis ini kita anggap garis, bisa nggak kita ukur? Bisa? Anak-anak bawa penggaris? Boleh, coba anak-anak ukur. Berapa panjang stick yang tadi anak-anak pakai contoh hubungan antar garis? Ada yang udah ketemu berapa? 11 cm. Berarti benda apapun itu dapat kita ukur. Yang penting bendanya itu nyata atau bendanya ada di depan kita, ada konkret, bisa diukur. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, kita belajar pertama, anak-anak harus dapat mengukur benda dengan satuan panjang. Setelah itu anak-anak dapat menemukan hasil pembulatannya ya dari pengukuran panjang. Yang ketiga, dapat memecahkan masalah sehari-hari tentang
pengukuran panjang. Nah, sebelum mulai kita ada kesepakatan kelas terlebih dahulu. Ada 6. Pertama, anak-anak harus tertib anak-anak saat belajar. Yang kedua, berbicara. Yang ketiga, yang Nah, anak-anak lihat di depan. Apa yang anak-anak baca? Apa yang anak-anak pahami? Gambar yang Ibu kasih. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Nah, anak-anak lihat gambarnya di sana, yang paling atas itu gambar apa ya? Spidol. Di bawahnya? Di gambarnya itu ada spidol sama spidol, terus di bawahnya ada penggaris. Terus anak-anak bisa nggak lihat berapa ukuran dari spidol di gambarnya? Berapa? 12. Kita lihat ya. Ada 12 cm. Terus di bawahnya? 11. Itu berapa ukurannya? 11. Nah, sekarang ini benda nyatanya. Ini spidol yang di papan, tapi ini spidol kita pakai sehari-hari. Kita ukur dulu. Berapa panjangnya spidolnya? Nah, menurut anak-anak berapa panjangnya ini? 15 ya, kalau di sini ya panjangnya 15. Terus sekarang pulpen. Anak-anak punya pulpen? Coba anak-anak ukur pulpen anak-anak sendiri. Berapa panjangnya pulpen dari anak-anak? Kelompok 1 berapa? Jaga Rita? 14. Yang lain ada ketemu beda nggak ukuran pulpennya anak-anak? Berapa Cahaya? 14 juga. Berarti udah semua ngukur pulpen anak-anak? Oh, 15. Berarti panjangan pulpennya ya. Yang lain? Bagaimana? Semua udah ngukur? Pulpennya? 14. Ada juga. Berarti kebanyakan panjang pulpennya anak-anak itu berapa? 14 ya. Nah, selanjutnya cara menentukan panjang, pengukuran panjang. Yang pertama, anak-anak harus ukur dari angka berapa? Kalau ukur harus ukur dari angka 0 terlebih dahulu. Habis itu anak-anak perhatikan. Ini Ibu contoh pulpen ya yang tadi. Angkanya harus dari angka 0. 0 ukur baru ketemu hasil yang pasnya ya. 0 nih. Jadinya hasilnya kita lihat. Ini udah sejajar belum? Ya. Udah sejajar ya. Berarti udah sejajar. Habis itu ini ada 14 jadi ukurannya. Pertama, letakkan salah satu ujung benda sejajar dengan angka 0. Kemudian perhatikan ujung benda yang lainnya. Ini merupakan hasilnya. Kalau di papan itu pensilnya berapa? Anak-anak lihat. Dia dari angka 0. Habis itu hasilnya pengukurannya berapa? 20 cm. Selain cara menentukan panjang benda, terdapat juga macam-macam pengukuran benda. Pertama, yang anak-anak tahu? Penggaris. Penggaris untuk mengukur apa? Benda bisa. Satuannya penggaris di sini apa ya? Sentimeter. Terus yang kedua ada meteran. Coba dibaca apa itu meterannya. Ya, ini ya ukuran meteran pita biasa digunakan oleh siapa? Penjahit. Mengukur apa? Baju. Meteran bisa mengukur baju. Meteran juga bisa mengukur apa selain baju? Celana badan kita ya, untuk pembuatan baju. Ini bendanya. Anak-anak pernah lihat? Pernah ya, di tukang jahit paling sering. Terus yang selanjutnya apa namanya? Coba dibaca.
Nah, ini meteran rollnya Ibu bawa ini ya, meteran rollnya. Anak-anak pernah lihat? Biasanya dipakai oleh tukang kayu untuk mengukur kayu. Ya, ini panjangnya berapa? Ini satuan panjangnya apa? Meter ya. Ada juga satuannya senti. Ini di bawahnya senti, kalau di atasnya meter. Nah. Terakhir itu meteran apa namanya? Roll besar. Biasanya digunakan untuk mengukur panjang tanah. Biasanya itu dibawa oleh arsitektur atau pengukur jalan, karena itu mengukurnya harus panjang. Tapi jadi Ibu nggak bawa ya, kita langsung lihat di sana itu contoh meteran roll besar. Nah, untuk selanjutnya pembulatan hasil pengukuran panjang. Pengukuran panjang tidak selalu pas. Kayak tadi pulpen 14, itu udah pas. Tapi ada juga pengukuran panjang yang ada komanya. Misal, buku kita, coba bukunya anak-anak ukur dulu. Pas nggak? Ada komanya nggak? Berapa? 2,5, berarti itu tidak pas, harus kita bulatkan. Pengaturan pembulatan ada 3. Pertama, angka di belakang koma lebih kecil dari 5 kembali ke lebih kecil. Yang nomor 2 coba dibaca. Siapa yang mau baca nomor 2? Rangga? Ya, yang ketiga koma coba dibaca, Mang. Ke angka yang lebih besar. Ibu kasih contoh supaya anak-anak lebih paham hasil pembulatan. Misal di sini ada 3 soal, Ibu kasih. 7. Nah, semua lihat di papan ya. 7,2. Hasil pembulatannya berapa jadinya? 7. Kembali ke 7. Karena apa? Karena angkanya di belakang koma lebih kecil dari 5. Jadi kembali ke lebih kecil, kembali ke awal. Terus yang nomor 2, 5,6. Berapa jadinya? 6. Ke 6. Kenapa? Karena angka di belakang komanya ini lebih besar dari 5. Jadi pembulatannya ke angka lebih besar juga. Terus 6,5. Jadinya berapa? 7. Kenapa? Karena di belakang koma ini angkanya 5, jadi dibulatkan ke angka yang lebih besar. Sudah paham tentang hasil pembulatannya? Sudah ya? Sekarang Ibu kasih soal lagi. Mari praktekkan. Nah, coba dibaca Randy, dibaca dulu. Sebuah pensil panjangnya 8,7 cm. Berapa panjang pensil jika dibulatkan ke satuan terdekat? Berapakah 8,7 ukurannya? Jadi, karena apa? Iya, karena 8,77-nya itu lebih besar dari 5. Jadi kita bulatkan ke lebih besar. Lebih besar dari 8 adalah 9. Itu. Lagi selanjutnya kita belajar satuan panjang baku. Ada tabelnya di depan. Coba anak-anak lihat. Tabelnya ada tangganya ya. Pertama ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, mili. Nah, kalau dia turun berarti dikali 10. Kalau naik dibagi 10. Semua sudah hafal satuan panjang baku? Ada dikit-dikit yang belum ya. Nah, untuk anak-anak lebih hafal lagi, anak-anak pakai singkatan aja supaya lebih paham. Pertama, singkatannya kucing hitam dalam mobil Desi cantik mondar-mandir.
Ya, kalau kucing itu termasuk, kalau hitam, kalau mobil, kalau mobil meter, kalau desimeter, kalau cantiknya itu sentimeter, terus mondar mandirnya itu milimeter. Kita ulang ya. Pertama, satuan panjang ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Berarti ada 7 satuan panjang yang biasa kita pakai sehari-hari. Terutama penggaris satuannya apa? Sentimeter. Kalau rolannya satuannya apa? Ya, berarti anak-anak sudah paham. Sekarang Ibu kasih soal. Soalnya ini ada 5. Coba anak-anak buka dulu buku tulisnya. Anak-anak orek-orek. Soalnya Ibu kasih waktu 5 menit buat mengerjakan. Ini tentang mengubah satuan panjang. Untuk yang nomor 1 siapa bisa? Yuk Rangga coba. Jawabannya apa? Langsung soalnya. Sama soalnya ya. Iya kan. 2 coba Dharma. Sudah, mari kita bahas bersama-sama 5 soalnya. 5 soalnya pertama. 100 km sama dengan berapa HM? Temennya nulis 1000 bener. Karena km turun ke HM itu 1, berarti di 100 dikali 10 jadi dapatnya 1000. Belas. Sudah paham untuk mengubah satuan panjang? Sudah ya. Nah, untuk selanjutnya sebelum kita mulai mengerjakan LKPD kelompoknya anak-anak, kita ice breaking dulu. Ya, dulu semuanya perhatikan gerakan yang ada di depan layar. Udah semangat belajarnya hari ini lagi? Semangat. Semangat. Tepuk tangan 2 kali dulu. 1 kali. Udah konsentrasi semuanya. Sekarang kita di pembagian kelompok. Ya, kelompok 1 sudah, kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, untuk selanjutnya kita mengerjakan LKPD kelompok ya. Ibu nanti kasih anak-anak LKPD kelompok. Di sini sudah tertulis cara mengerjakan LKPD-nya. Ya, nanti anak-anak tinggal baca-baca saja. Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Nih. Ya, emang. Sudah? Semuanya anak-anak boleh mengerjakan LKPD bareng kelompoknya masing-masing. Dibuka dulu, dibaca.
Silakan ukur dulu. Sticknya satu aja nak ukur, sticknya satu aja ukur. Enggak biasa. Ada kesulitan kelompok 2 mengukurnya? Enggak ya? Boleh lanjutkan dulu. Kelompok 3 ada kesulitan mengukurnya? Enggak ya? Silakan lanjutkan pengukurannya. Semua ya? Sudah. Sekarang anak-anak per kelompok presentasikan masing-masing. Kita mulai dari kelompok 1. Ibu persilahkan wakilnya maju. Selamat pagi teman-teman, saya dari kelompok 1, saya akan mempresentasikan hasil LKPD kelompok saya. Nama benda, pensil, satuan ukur cm, hasil pengukuran 16,5 cm, hasil pembulatan pengukuran 17 cm, 2 buku cm, satuan ukur cm, hasil pengukuran 20,9 cm. Apakah alat ukur yang digunakan kelompokmu penggaris? Benda apakah yang terpendek? Penghapus. Benda apakah yang terpanjang? Buku. Urutkan panjang semua benda yang telah diukur mulai dari yang terpendek. Penghapus, setipe, stik, pulpen, pensil, buku. Urutkan panjang semua benda yang telah diukur mulai dari yang terpanjang. Buku, pensil, pulpen, stik, setipe, penghapus. Sudah, kelompok 1 sudah presentasi. Sekarang kelompok lain boleh menanggapi. Silakan, Koma. Benda apa yang terpendek? Penghapus. Sudah. Lagi yang bertanya? Benda apa yang panjang di kelompok? Buku. Sudah ya. Tepuk tangan dulu keluar kelompok 1 semuanya. Sudah, untuk selanjutnya kelompok 2 boleh maju ke depan wakilnya. Selamat pagi teman-teman, hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok 2. 1. Nama benda, buku tulis. Satuan ukur cm, hasil pengukuran 20,5 cm, hasil pembulatan pengukuran 21 cm. 2. Kotak pensil, satuan ukur cm, hasil pengukuran 19,6 cm, hasil pembulatan pengukuran 20 cm. Apakah alat ukur yang digunakan kelompokmu penggaris? Benda apakah yang terpanjang? Terpendek? Stik. Benda apakah yang terpanjang? Buku LKS. Urutan panjang semua benda yang telah diukur mulai dari yang terpendek. Stik, pulpen, kotak pensil, botol minum, buku LKS. Urutan panjang semua benda yang telah diukur mulai dari yang terpanjang. Buku LKS, botol minum, kotak pensil, pulpen, dan stik. Sudah, kelompok 2 sudah. Ada yang mau bertanya? Kelompok 1 dulu. Benda apa yang terpanjang di kelompok 2? Buku LKS. Kelompok 3 ya, silakan menanggapi. Apa yang terpendek di kelompok 2? Stik. Sudah. Tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Untuk kelompok 3 silakan. Teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi di kelompok 3. Nomor 1, stik, satuan ukur cm, hasil pengukuran 11,5 cm, hasil pembulatan pengukuran 12 cm. Nomor 2, spidol, satuan ukur cm, hasil pengukuran 14,6 cm, hasil pembulatan pengukuran 15 cm.
Nomor 3, kotak pensil. Satuan ukur cm. Hasil pengukuran 19,7 cm. Hasil pembulatan pengukuran 20 cm. Nomor 4, pulpen. Satuan ukur cm. Hasil pengukuran 15,9 cm. Apakah alat ukur yang digunakan kelompokmu? Penggaris. Benda apakah yang terpendek? Penghapus. Benda apakah yang terpanjang? Kotak pensil. Urutkan panjang semua benda yang telah diukur mulai dari yang terpendek. Penghapus. Stipus, spidol, pulpen, kotak pensil. Urutkan panjang semua benda yang telah diukur mulai dari terpanjang. Kotak pensil, pulpen, spidol, stipo, dan penghapus. Kelompok 3 udah selesai presentasi, anak-anak boleh menanggapi, silakan. Kelompok 1 boleh menanggapi. Ya, silakan. Kotak pensil. Silakan kelompok 2 menanggapi. Berapa benda yang kelompok ada belasan? Ada 5. Sudah, berarti kelompok 3 sudah. Kita tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Silakan duduk kembali kelompok 3. Nah, Nana sudah selesai semua mengerjakan LKPD. Untuk selanjutnya kita akan mengerjakan soal evaluasi. Soal evaluasinya nanti ada 10. Nanti anak-anak buat langsung dicentang-centang. Terus itu mengerjakannya sendiri-sendiri ya. Tidak berkelompok. Udah, isi namanya dulu ya, nama lengkap, identitasnya. boleh dikumpul. Iyalah. Bawa ke depan. Sama LKPD kelompoknya ya bawa ke depan. Sudah semua mengumpul? Sudah semua ya? Sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Tadi sudah anak-anak melakukan LKPD, mengerjakan LKPD sama kelompok. Sudah membuat soal evaluasi. Nah, untuk kesimpulan pembelajaran hari ini apa aja? Pertama, kita sudah ngapain aja? Mengukur. Ya, mengukur benda tadi anak-anak sudah. Terus itu menemukan hasil pembulatan. Habis itu iya, masih ingat satuan panjang ada berapa?
7. Kita sebutkan satuan panjang itu apa aja? Meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Berarti sudah paham semua tentang cara mengukur, cara pembulatannya juga ya. Untuk mengukur benda kita dari apa dulu? Mulainya dari angka berapa? Mengukur benda? Dari angka 0. Kalau sudah angka 0 berarti itu sudah pas hasil pengukurannya nanti ya. Nah, sebelum kita akhiri, kita melakukan refleksi pembelajaran dulu. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Ya, refleksinya itu anak-anak di bangkunya ibu ada simbol. Nanti anak-anak tempel di papan refleksi. Paham ya? Untuk yang pertama mengawali absen 1 dulu. Silakan absen 1. Silakan dari absen 1. Pakunya. Absen 2 dan seterusnya. Sudah ya berarti. Nah, semua lihat papan refleksi. Tadi anak-anak sudah isi simbol-simbolnya. Bagaimana pembelajaran hari ini berarti? Menyenangkan, seru ya. Terus nanti anak-anak supaya bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari ya. Tentang pengukuran panjang, seperti apa. Jadi di rumah anak-anak bisa mengukur apapun itu dengan penggaris, meteran, atau meteran pita. Untuk minggu depan kita belajar tentang diagram garis. Jadi anak-anak pelajari dulu bukunya di rumah sebelum belajar ya. Nah, sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa kita pimpin oleh ketua kelas. Ibu persilakan. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan Rama Santi ya. Rama Santi. Santi. Anak-anak boleh istirahat silahkan.